Oke, halo teman-teman semuanya. Kita kembali ke part 3 ini. Oke ya. Nah, di part 3 ini kita akan mencoba mengintegrasikan lah dari Power BI sama Nextcloud ya. Nah, di Nextcloud sendiri itu kan kita perlu ini kan untuk membuat administrasi akun dan juga memilih konfigurasi database yang digunakan apa. Ada SQLite, ada MySQL atau MariaDB, atau PostgreSQL. Nah, di sini saya tuh akan memakai PostgreSQL ya, karena biasanya yang saya pakai pas Postgre ya untuk database-nya. Jadi kita pakai Postgre aja. Nah, sebelum kita mengisi ini, kita perlu install dulu di App Store ya untuk PostgreSQL-nya. Jadi Nextcloud sendiri itu tidak bisa membuat database sendiri dari nol ya. Jadi kita harus mendirikan gedung PostgreSQL dulu lah di jasa OS-nya. Jadi kayak mencatat kuncinya, baru kita masukkan ke form Nextcloud ini. Jadi kita ke App Store dulu lah. Kita ke App Store, lalu ketikkan pencarian tentang PostgreSQL. Kita ketik di sini, PostgreSQL. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung klik aja install ya di sini. Nah, di sini ada pemberitahuan kayak default usernya jasa OS, default passwordnya jasa OS, dan default database-nya jasa OS. Oke, kita klik aja next step. Di sini akan melakukan instalasi. Kita tunggu aja ya untuk prosesnya. Oke, udah selesai ya. Udah muncul di sini untuk PostgreSQL-nya. Oke, teman-teman. Di sini kan udah terinstall ya untuk PostgreSQL-nya. Nah, di sini kita bisa loh mengintip untuk database-nya di sendiri-sendiri. Jadi kita kalau ingin tahu, kita klik tanda titik 3, lalu diklik setting. Nah, nanti di klik setting ini, dia tuh nampilin informasi ya. Kayak ada Docker image, lalu ada ini portnya berapa, lalu dia bisa juga ini nampilin yang bagian PostgreDB, password, dan user. Jadi ini 3 baris penting ya, PostgreDB, password, dan user. Di sini dia value-nya jasa OS semua. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita akses nggak mungkin bisa, ya. Jadi dia tuh kayak yang tadi deh. Jadi kita harus ke Nextcloud dulu, teman-teman. Oke, kita masuk ke ini ya Nextcloud-nya. Kita lakukan pengisian seperti administrasi akun name dan lain-lain. Untuk database configuration, kita akan pilih PostgreSQL ya. Lalu untuk administration akun name kita ketik admin. Bebas sih sebenarnya mau pilih apa ya. Di sini aku ketikin admin. Lalu buat password juga. Nah, di sini passwordnya harus ini ya, yang strong ya. Harus ada kata kata kunci huruf besar, ada angka, ada simbol. Jadi biar kuat gitu.
Nah, kita pilih database konfigurasinya Postgre. Nah, di sini ada pengisian database user, password, dan name ya. Kita bisa kembali ke jasa OS-nya ya buat melakukan pengisian. Nah, di jasa OS kita klik tanda titik 3, kita klik setting. Nanti dia akan nampilin ini. Nah, kita ikutin aja ya. Sesuaikan aja dengan isian ini ke inputan Nextcloud. Kita isi semuanya dengan jasa OS. Nah, database localhost-nya Nah, ini adalah private IPv4 address dan ada juga public IP address. Kita isi ya di situ. Jadi kita ganti localhost-nya dengan public atau private ya. Nah, ini halaman setting di Postgre database-nya 5432. Kalian bisa taruh di situ ya untuk portnya. Nah, kayak gini. Jadi kalau udah, kalian tinggal klik install. Nah, di sini akan melakukan install. Di sini kita tunggu aja untuk prosesnya, teman-teman. Kita tunggu aja lah. Lumayan lama untuk prosesnya, tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja ya. Nah, ini halamannya udah berhasil ya. Nah, ini ada nampilin rekomendasi apps ya. Ini kita bisa klik skip aja. Kenapa harus skip? Karena kita kan pakai server AWS yang gratisan. Jadi kita pakai RAM yang sangat terbatas lah. Jadi kalau dibiarkan, nanti Nextcloud akan menginstal semua aplikasi tambahan seperti email, kalender, chat, dan Office. Jadi kita klik skip ya dan tunggu beberapa detik. Jadi nanti kita akan diarahkan langsung dibawa masuk ke dalam dashboard utama Nextcloud itu sendiri. Jadi di dalam Nextcloud nanti dia akan menampilkan sebuah folder-folder bawaan seperti dokumen, foto, dan lain-lain. Sini kita tunggu aja ya.
Nah, ini kita klik skip. Nah, ketika udah masuk ke dalamnya, udah berhasil ya, nanti kayak gini. Kalian bisa klik silang, bebas mau next cloud, next one all your device. Nah, kita klik silang. Ini adalah halamannya, rekomendasi file. Nah, di atas top bar itu ada beberapa menu ya, di sebelah kiri paling atas ada dokumen, ada foto, dan ada halaman lainnya. Kita klik file, kita masuk ke ruang file. Nah, nanti dia akan nampilin halaman seperti ini. Jadi halaman sidebar kiri ada beberapa banyak menu seperti all file, personal file, recent, ada favorit, taser. Jadi dia ini mirip-mirip ya kayak Google Drive atau enggak OneDrive. Nah, di Power BI biasanya kan kalau mau get data itu bisa lewat banyak macam ya get datanya ya. Bisa dari CSV, bisa dari OneDrive, apalagi dari Nextcloud. Ini kita akan coba ya, kita buktikan bahwa bisa kalau kita pakai Nextcloud. Nah, di sini kita punya data dummy, data penjualan lah. Nah, ini data penjualan nanti yang digunakan untuk studi kasus yang akan kita kerjakan. Kita gunakan sebagai demo ya intinya. Jadi kita upload dulu untuk filenya ke dalam Nextcloud. Oke, kita masuk ke security. Di security ini ada device and session ya. Jadi kita bisa create new app password. Kita buat dengan nama aplikasi namenya Power BI.
Nah, nanti dia bakal ngasih password. Jadi ngasih password ya, ini kalian salin biar nggak lupa. Oke, karena udah ya, jadi kodenya disalin ya. Sekarang kita masuk harusnya sekarang kita akan lanjut ke Power BI ya, setelah ini. Oke, kita masuk ke dalam file. Nah, ini adalah data penjualan yang akan kita pakai nanti ya. Dia lokasinya ada di all file ya, jadi nanti untuk demonya kita pakai ini datanya ya. Buat kalian yang nggak punya datanya, kalian bisa custom data sendiri, atau enggak kalau ingin sama kalian bisa post videonya ya teman-teman. Nah, di sini aku ngetikin slash remote.php webdev. Jadi ini sih untuk menyedot data dari Power BI kita butuh protokol bernama webdev. Nah, di Nextcloud sendiri format pipa datanya itu selalu baku kan, yaitu pakai alamat server kita ditambah dengan slash remote.php slash webdev, lalu diakhiri dengan nama file Excel kita. Seperti itu teman-teman. Jadi awalnya kan kita ngambil alamat server kita, IP server kita, lalu kita kasih jalur pipa bawaan dari Nextcloud sendiri, yaitu slash remote.php slash webdev, lalu di slash terakhir baru kita kasih nama file kita, sama persis ya harusnya. Nah, setelah itu kita buka Power BI teman-teman. Nah, untuk melakukan get data, di sini kita bisa masuk ke get data ya, from order. Nah, kita tunggu aja prosesnya teman-teman. Nah, ini kan dia bisa get data dari mana aja ya, dari other, dari file, database, dan lain-lain. Nah, untuk Nextcloud sendiri kita bisa langsung ke order, ke other ya teman-teman. Jadi di Nextcloud sendiri emang nggak ada ya, emang nggak ada, jadi kita harus custom sendiri di other. Nah, di other nanti kita pilih yang web. Nah, setelah itu kita klik connect. Nah, ini kan dia nampilin kayak gini ya. Kalian ada pilihan seperti basic atau advance, kalian pilih basic aja. Setelah itu di kolom URL kalian masukin URL yang tadi kita ketikin di URL browser kita. Nah, ini kita salin ya, ini kita salin, kita taruh sini, tempel, klik OK. Nah, nanti kayak gini dia nampilin akses web content, ada Anonymous, ada Windows, ada Basic, ada Web API. Nah, nanti kalian bisa klik Basic ya, di menu Basic di sebelah kiri. Dia di bawah menu Windows dan di atasnya menu Web API. Ada sidebar menu Basic, kalian klik aja. Nah, nanti dia masukin username sama passwordnya. Untuk username kalian ketikin yang tadi, yang di Nextcloud. Tadi kan yang isi Angga, jadi aku isi Angga di Nextcloudnya sama di sini. Nah, untuk passwordnya nanti ini password yang kita generate tadi waktu kita buat di Nextcloud di Power BI yang ada di setting tadi ya. Nah, di sini kalau kalian lupa, yang kita dapat sebuah kode yang bisa disalin.
nanti salin ditaruh situ ya. Nah, di sini kita klikin aja. Passwordnya yang tadi ya, tinggal salin aja, terus paste. Di bagian bawah itu ada select which level to apply, itu biarkan aja default ya. Kalau udah, kita tinggal connect, klik tombol connect. Nah, dia akan melakukan proses nantinya. Nah, ini udah kebaca ya. Karena datanya dari Excel, dia baca dari sheet ini ya, sheet yang pertama. Nama sheetnya yaitu siapkan data penjualan retail E. Nah, dia nampilin setiap sheetnya. Kalau kita lihat, sama kan? Kita buka Excel, kita buka yang satu sheet yang bernama siapkan data penjualan retail E. Dari saya emang nyediain satu sheet aja sih. Nah, dia udah kebaca. Di sini ada pilihan load atau transform data. Kalian bisa klik transform data ya. Sebenarnya kalau load bisa. Kenapa harus transform data? Kadang gini ya, kalau data dari lapangan itu jarang sekali 100% bersih. Jadi kalau kita langsung klik load, kadang di Power BI itu salah menebak tipe datanya. Misal kolom tanggal malah dibaca seperti teks biasa, bukan format kalender. Nah, dengan kalian memilih transform data, nanti kalian bisa nunjukin yang lebih profesional, bahwa sistem ini tuh nggak cuma asal data tapi juga divalidasi dulu lah. Jadi nanti kita akan diarahkan ke Power Query dan kita bisa memastikan kalau kolomnya itu benar-benar, kalau kalender ya contohnya kalender, dia benar-benar dari tipe datanya benar-benar kalender, kalau angka benar-benar angka, kalau teks benar-benar teks. Jadi ini kita bisa klik transform data biar divalidasi dulu data kita. Kalian bisa klik ya. Sebenarnya kalau kalian pilih yang load, itu nanti akan diarahkan di halaman visual ini sama yang kita buka ini. Tapi kita nggak tahu data itu kotor atau bersih. Jadi kita harus klik ke transform data ya. Nanti akan diarahkan ke sini, Power Query. Nah, ini namanya Power Query Editor. Ini adalah pembersihan data lah milik Power BI. Nah, di Power Query ini kita tuh bisa loh memastikan tipe datanya sudah benar sebelum masuk ke dashboard utama. Kita bisa cek kok di header column itu ada icon kecil lah di sebelah nama labelnya. Itu pastikan kayak setiap kolom itu benar, kayak tanggal bener-bener kolom ikonnya kalender, lalu ada angka kayak target sales, harusnya dia icon angka. Nah, itu cabang kayak dia ikonnya ABC lah. Nah, jadi kita ini ya nggak asal set data, tapi kita benar-benar ngevalidasi dulu datanya biar bersih. Nah, ini kalau datanya udah dirasa udah benar di Power Query, atau kalian nggak ada perubahan lagi, mau ngapain, entah nambah kolom bebas lah, mau ngapain aja. Kalau dirasa udah, kalian bisa ke close and apply, nanti akan ditampilkan di sini. Nah, dia akan melakukan load data ya teman-teman, melakukan sinkronisasi. Nah, dengan begini data sudah siap disajikan ya, sudah siap disajikan lewat visual diagram. Nah, ini kan kita bisa pilih dulu mau pilih yang mana.
Di sini kita akan pilih visualnya, yaitu dengan nama cluster column chart. Jadi nanti kita bisa cari di situ, di suggestion itu ada banyak tipe diagram dan chart, kalian sesuaikan aja ya. Nah di sebelah kanan ada data, itu kita mau nampilan apa, actual sales, cabang, kategori produk dan lain-lain. Nah di sini kita akan masukin lah sumbu X nanti ya, ketika kita udah pilih cluster column chart. Kita klik dulu di sini. Nah kalau udah klik, kita klik dia, nanti nampilin lah di situ ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X itu yang tulisannya X main axis dan Y main axis. Nah di sumbu X ini kita masukkan apa namanya, kita masukkan cabang ya. Kita klik cabang. Nah itu kan ada cabang ya, kita klik cabang. Lalu di sumbu Y kita bisa seret kolom actual sales ke dalam Y axis. Nah kayak gini ya tampilannya nanti. Dan boom, grafik sudah siap jadi. Udah berhasil kan teman-teman. Jadi udah benar-benar divisualisasikan. Jadi data yang kalian lihat ini bukan dari komputer saya, tapi melainkan dia nyedot secara live dari Brandcast Nextcloud kita yang kita tampilkan di di Nextcloud tadi. Jadi kita via protokol WebDev ya, kita bisa melihat performa penjualan Jakarta, Surabaya, dan Bandung secara real time. Sekarang kita sudah full otomasi ya. Jadi kapanpun staf di cabang mengupdate file Excel di Nextcloud, kita di pusat cukup klik tombol refresh ya di Power BI ini. Oke, di sini kita simulasikan. Semisal kita ingin menambah data dan mengupdate-nya di Nextcloud. Kita contoh ya, di sini ingin menambahkan 2 baris data. Yaitu kita menambahkan cabang Bandung dan Medan di tanggal 8 dan 9. Kategori produknya yang Bandung fashion, target sales-nya kita isi sebanyak 3 juta atau 3 miliar ya. Terus kita juga isi actual sales dan statusnya. Ininya diisi dulu. Kalau kalian ingin mirip, kalian bisa jeda video ini ya. Ini diisi dulu teman-teman, nggak harus sama, bebas. Oke, statusnya udah achieve ya. Lalu kita klik save. Kita klik save as ya. Pastikan yang di save ini nama
kita save dengan nama yang sama. Nah setelah itu kita masuk ke Nextcloud, kita timpa filenya ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu hapus, tapi kita cukup timpa filenya. Ini kan namanya kan data penjualan ya, sama kayak yang tadi. Kita upload aja, kita timpa. Timpa filenya dengan yang baru. Nah nanti dia ngasih pop up, ada new version dan editing. Ada yang udah lama ya, bisa dilihat dari tanggalnya ya. Yang terbaru di tanggal 29, yang lama di tanggal 28. Nah buat kalian bingung kenapa kok ini tadi bisa sekarang tanggal 29, karena ini ya, ini video tambahan ya sebenarnya dari aku ya. Jadi yang video kali ini yang aku buat di hari setelah sebelumnya melakukan instalasi Power BI. Kita klik centang pada yang new version. Nah ini kalian klik centang ya pada new version. Setelah itu kalian bisa klik continue. Nah kalau udah tampil ya, datanya udah update harusnya. Sekarang kita lanjut ke Power BI nya. Nah sekarang kita udah masuk ke dalam halaman Power BI. Di sini kita akan melakukan update data ya. Di sini kan belum update, kita perlu klik refresh. Kita klik refresh. Nah dia akan otomatis terupdate ya datanya. Oke, mungkin segitu dulu ya tutorial dari aku. Mungkin kita ini ya udah berhasil lah. Jadi kurang lebih kayak gini teman-teman. Kalau kalian dirasa ada yang kalian bingungkan atau mau ditanyakan, kalian bisa klik kolom komentar ya. Kalian bisa tanya ke aku apa yang dibingungkan, nanti akan aku berusaha untuk menjawab ya. Akan kuusahakan lah. Intinya kalian tanya aja kalau bingung. Oke, mungkin dari aku terima kasih. Sekian, jika ada salah kata dan kata-kata yang kurang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Kita lanjut ke video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.